Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kemuliaan Allah, hanya Allah yang layak untuk disembah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah perintah nomor 1 dan paling terutama dari 10 perintah Allah yang diterima Musa di Gunung Sinai saat dia naik menghadap Allah selama 40 hari di atas gunung itu. Penyembahan hanya kepada satu Allah ini bergema di sepanjang kehidupan Israel, generasi ke generasi. Dalam tradisi Yahudi, pengakuan iman ini dikenal sebagai Shema, yang merupakan pernyataan iman kepada Allah yang Esa. Shema, pernyataan iman ini dituliskan oleh Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu, Allah berfirman 3 kali, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, Alfa dan Omega. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Di sepanjang perjalanan kehidupan dan sejarah Israel, Allah berulang-ulang dengan sengaja memberitakan akan kehadiran Mesias ini ke dunia kepada para nabi. Salah satunya kepada Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Kepada Nabi Yesaya 3 kali Allah mengatakan akulah yang terdahulu dan yang terkemudian dalam bahasa Ibrani, sesuai dengan bahasa yang dipakai pada saat itu, bahasa Ibrani. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. 2. Yesus berfirman 3 kali, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega adalah bahasa Yunani yang sepadan artinya dengan bahasa Ibrani tadi dalam tulisan Yesaya. Akulah yang pertama, yang terdahulu, dan akulah yang akhir, yang terkemudian, menekankan Allah sebagai satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Nah, firman yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya di perjanjian lama ini dan yang kembali diulangi Yesus kepada Rasul Yohanes di perjanjian baru membuat kita mendapat pengertian yang kokoh mengenal Yesus adalah Allah. 3 kali Yesus menyingkapkan ini kepada Yohanes bahwa Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang terkemudian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
3, Allah berkata semua malaikat harus menyembah Yesus. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Allah memerintahkan malaikat untuk menyembah Yesus saat kelahirannya datang ke dunia. Kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk menyembah Yesus? Padahal tadi perintah nomor 1 dari 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Padahal firman-Nya yang ditulis Yesaya tadi, Allah tidak berbagi kemuliaannya kepada siapapun. Disinilah kita mendapat pengertian yang kokoh. Yesus itu adalah Allah. Itu kenapa Allah menyuruh semua malaikat untuk menyembah Yesus. Dan kita tahu malaikat-malaikat yang taat hanya mau menyembah kepada Allah karena malaikat-malaikat tahulah Yesus adalah Allah. Mereka menyembah Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, malaikat-malaikat ini tidak akan mungkin mau menyembahnya. Malaikat hanya menyembah Allah. Kita bisa ketahui ini saat malaikat datang menjumpai Yohanes untuk memberi wahyu nubuat. Yohanes terkejut saat melihat penampakan malaikat. Yohanes seketika sujud menyembah malaikat itu. Tapi malaikat itu mengatakan, sembahlah Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini membuktikan bahwa semua malaikat menyembah Yesus adalah karena mereka tahu Yesus adalah Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Perintah Allah kepada malaikat untuk menyembah Yesus ini saat kedatangannya ke dunia adalah juga gambaran apa yang akan terjadi di sorga, bahwa malaikat akan menyembah dia, sesuai dengan yang dituliskan Yohanes juga dalam wahyu yang diterimanya. Seluruh bala tentara sorga dan warga kerajaan sorga akan memuji, menyembah, dan memuliakan anak domba untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Allah yang memerintahkan manusia jangan ada padamu Allah lain adalah Allah yang sama yang memerintahkan para malaikat-malaikat perkasa ini untuk menyembah Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu.